para bunda dan ayahanda, kembali kali ini saya ingin mempraktikkan modul 8 sesi 13 pada pelatihan pencegahan dan penanganan stunting bagi SDN Kesos untuk tahun 2021. Jangan kemana-mana, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi peserta KPM yang saya hormati, pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa apakah pada sore hari ini ibu-ibu dalam keadaan sehat? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Bapak-bapak sehat, Pak? Sehat. Alhamdulillah. Puasa, Pak? Puasa. Puasa, alhamdulillah. Jadi ibu-ibu, pada sesi kali ini kita akan mencoba mengidentifikasi kemampuan diri dan keluarga, dan terus kemudian memahami pemetaan sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam penanganan stunting. Ibu-ibu tahu apa pengertian stunting? Tahu ibu? Tidak. Tidak. Tidak, Bapak? Kalau ibu tahu ibu? Stunting apa tuh stunting? Tidak tahu. Tidak tahu. Nah, itu stunting ibu adalah pertumbuhan tinggi badan tidak sesuai dengan umurnya, atau pertumbuhan tinggi badannya tidak sama dengan anak-anak yang seusianya. Kalau bahasa sininya itu, bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya itu stunting. Datru, tahu datru ibu? Ibu, datru tahu? Ada tuh kan? Nggak tahu namanya datru. Datru itu ya kerti itu. Nah, mau punya anak yang kerti bu? Tidak. Enggak lah, enggak ya. Nah, jadi ibu, untuk mengatasi pertumbuhan anak yang stunting, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama itu adalah mengidentifikasi kemampuan diri dan keluarga. Nah, ibu-ibu tahu enggak apa itu mengidentifikasi kemampuan diri dan keluarga? Tahu ibu? Tidak. Ibu tahu? Tidak. Tidak. Jadi saya jelaskan. Mengidentifikasi kemampuan diri dan keluarga itu adalah bagaimana ibu-ibu mempelajari dan mengetahui apa potensi ibu dan keluarganya, apa kemampuan ibu dan keluarga ibu dalam pencegahan stunting. Contoh bu, contoh. Nah, ini ada pilihan. Andai kata ada dua menu, gitu. Ada dua menu. Menu pertama ada nasi, ada ikan sarden, ikan kaleng, ada indomie, mie instan. Nah, terus itu menu yang pertama. Terus menu yang kedua ada nasi, ada sayur, terus ada ikan. Yang mana ibu pilih? Sayur. Menu yang Dua. kedua. Kenapa ibu pilih yang menu yang kedua? Nah, malas anakku makan ikan, Pak. Malas anak tak makan ikan sarden. Iya. Oh iya. Sekira dilarang yang makan ikan sarden, Pak, karena ada pengawetnya. Oh ya begitu. Berarti itu artinya bahwa ibu sudah memiliki kemampuan diri untuk memilih yang mana makanan sehat dan mana makanan yang tidak sehat. Nah, terus ibu-ibu, contoh yang kedua nih, contoh yang kedua yang saya ingin kasihkan untuk mengidentifikasi kemampuan diri dan keluarga. Andai kata ibu-ibu cari bantuannya cair, bantuan KPM itu yang setiap 6 bulan berapa ibu terima tuh? Bantuan PKH-nya ibu lupa atau malu sampaikan, ada apa-apa bu? Lupa. Nah, ini bu contoh ya. Andai kata bantuan PKH-nya ibu cair, nah, pilihan yang pertama, ibu menyuruh bapaknya ke e-warung untuk beli makanan yang berupa beras, telur, sayur mayur. Nah, terus kemudian pilihan yang kedua, setelah bantuannya cair, ibu ke pasar belikan sepeda anaknya. Yang mana yang cocok bu? Sepeda. Ke pasar belikan sepeda atau kemana? Ke warung beli makanan? Ke warung beli makanan. Ke warung beli makanan bergizi untuk ibu hamil. Nah, itu namanya mengidentifikasi kemampuan diri dan keluarga. Nah, terus ibu selain diri sendiri, kemampuan diri sendirinya untuk ibu-ibu, khususnya yang lagi hamil, itu juga harus didukung oleh keluarga. Jadi makanya pada pertemuan kali ini bukan hanya ibu-ibu yang kami panggil, juga akan kami
dihadiri oleh bapak-bapak. Itu bapak-bapak harus tahu juga bagaimana cara merawat dan membantu ibu yang lagi hamil, kemampuan diri dan keluarga. Contoh Bu, ke bapak-bapak, kalau ibunya lagi hamil, ini lagi hamil Bu, Pak, yang menghamili bapak siapa Bu? Contoh, kalau misalnya ibunya lagi hamil, pada saat ibu hamil lagi mencuci piring, terus bapaknya tidak ada yang kerja, apa yang dilakukan bapaknya? Membiarkan saja ibunya cuci piring? Membantu ibu untuk cuci piring. Kalau misalnya ibunya cuci piring, bapaknya menyapu. Itu artinya dalam keluarga itu harus saling pengertian. Itu kemampuan keluarga. Nah, terus kemudian ibu-ibu, apalagi selain kemampuan diri dan keluarga, ada lagi namanya kemampuan pemetaan lingkungan, pemetaan sumber daya alam dan sumber daya sosial. Tahu ibu apa namanya sumber daya alam? Tahu Bu? Yang berhubungan dengan alam. Yang berhubungan dengan alam. Silakan masuk Bu, ini ada peserta ibunya baru. Nggak lagi hamil Bu? Nah, silakan dulu. Jadi selain kemampuan diri dan keluarga, apalagi yang mendukung faktor kesehatan dalam keluarga itu yaitu adalah sumber daya alam. Sumber daya alam ini adalah pemanfaatan apa kira-kira bisa lupa? Apa? Sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk kesehatan kira-kira apa tuh Bu? Kayak tanam-tanam sayur. Kayak tanam sayur. Terus kemudian apa lagi Bu? Tanam lombok. Terus kemudian buah-buahan. Obat-obatan juga Pak. Apa tuh? Tanaman herbal untuk obat. Jadi sumber daya alam itu adalah bagaimana ibu-ibu memetakan misalnya pekarangan rumah. Kalau misalnya di pekarangan rumah itu ada potensi, ada peluang untuk menanam sayur, ya kita tanam sayur. Ada lombok, kita tanam lombok. Nah, terus kemudian kalau memungkinkan di lahan itu kita bikin kolam ikan. Nah, pada saat nanti dipanen, sayurnya kita makan, dan kalau ada lebihnya ya kita jual. Begitu pula ikannya kita makan, kalau ada lebihnya kita jual. Nah, terus sudah berapa Bu? Mengidentifikasi diri, keluarga, dan sumber daya alam. Satu lagi Bu, sumber daya sosial, lingkungan sosial Bu. Sumber daya lingkungan sosial ini yang berkaitan dengan kesehatan, khususnya di pencegahan stunting, itu contohnya posyandu. Apa tuh Bu? Posyandu. Terus kemudian apa lagi Bu? Selain posyandu apa lagi? Puskesmas. Terus kemudian yang lebih penting, posyandu, puskesmas, dan seperti apa yang kita lakukan hari ini adalah pertemuan P2K2. Jadi dengan pertemuan P2K2 itu di posyandu adalah sebagai tempat untuk mendapatkan informasi terkait dengan penanganan kesehatan untuk pencegahan dalam stunting. Ada pertanyaan ibu-ibu sampai di sini? Ada? Oke, ibu, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira pertemuan kita kali ini saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat menjaga kesehatan dan cegah stunting.